Baik kawan-kawan sekalian, kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian mereview tanaman mentimun yang saya tanam secara hidroponik. Sekaligus kita akan membahas apakah tanaman mentimun itu perlu dilakukan pemangkasan atau pemotongan pucuk. Nah, ini sering jadi pertanyaan daripada kawan-kawan di petani mentimun. Nah, untuk menjawab itu, saya tidak memastikan dulu, tapi mari kita sama-sama melihat apakah itu perlu dilakukan pemangkasan atau tidak. Mari kita lihat. Nah, ini kawan-kawan, ini buah mentimun tumbuh di dahan pertama. Setelah dahan ini keluar dahan pertama keluar buah. Nah, kalau kita pangkas, sayang buahnya, ya. Itu yang pertama. Kita lihat lagi, ya. Ini. Nah, ini dia. Ini juga di dahan pertama, kawan-kawan. Timbul bakal buah, bukan hanya satu, tapi ada dua malah. Cabang lagi dua. Ya. Bakal buahnya, jadi satu cabang ini sudah ada bakal buah dua. Kalau kita pangkas, kita sama dengan menghilangkan buah dua. Begitu juga di cabang kedua sudah ada bakal buah. Nah, kalau di atas kita lihat juga ada bakal buah. Nah, ini kawan-kawan ya, nampak ya. Nah, itu perlu tidak melakukan pemangkasan. Nah, sekarang kita lihat karakter tanaman berikutnya ya. Saya kasih contoh yang mana ya kawan-kawan ya. Yang ini saja kawan-kawan, saya kasih contoh ya. Mana dia ini? Karena begini kawan-kawan, ini buah mentimun tidak hanya tumbuh di bawah ya, tapi dia kadang tumbuhnya suka di dahan utama bagian atas. Nah, ini kita kasih contoh. Ini kawan-kawan ya, ini ya temannya. Nah, ini bakal buahnya ya, satu, kemudian dua ya, tiga, ini tiganya, empat, lima, enam, sampai ke pucuk sana, tujuh, 8, sampai ke pucuk. Kalau kita hitung dari dahan bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini 15 daun masih juga ada bakal buah. Kalau kita pangkas dia biasanya katanya dipangkas di 12 daun, 12 atau daun 5 atau begitu. Ini kita membuang bakal buah yang harusnya kita dapat, tapi kita buang. Padahal kita menanam mentimun itu, yang kita harapkan adalah buahnya. Nah, gimana kawan-kawan? Masihkah kita melakukan pemangkasan pada pucuknya? Itu saya serahkan kepada kawan-kawan sekalian. Nah, kawan-kawan, jadi kenapa ada yang namanya pemangkasan cabang? Nah, ada memang karakter tanaman seperti itu, seperti yang kita lihat ini. Ini cabang pertama ya,
tapi tidak ada bakal buah. Bakal buahnya tidak ada. Sampai ke dahan ini bakal buah tidak muncul. Begitu juga di dahan kedua. Dahan keduanya juga tidak muncul bakal buah. Kalau memang ada pasti muncul. Tidak seperti ini. Tapi ini tanda-tanda munculnya tidak ada. Nah, ini dahan yang tidak produktif. Jadi yang seperti ini kalau menurut saya yang perlu dipangkas. Tapi di cabang keempat sudah mulai berbuah, bakal buah seperti ini. Kelima sudah mulai bakal buah. Keenam tidak ada bakal buah. Nah, kan berbeda-beda. Jadi kalau seperti ini, saran saya memang yang ini perlu kita lakukan pemangkasan cabang. Oke, kawan-kawan. Begitu juga dengan yang lain. Ini masih satu varietas antimon, tapi berbeda-beda karakter buahnya. Jadi apa yang kesimpulan yang kita bisa ambil hari ini, perlu tidaknya lakukan pemangkasan pada tanaman timun. Kalau menurut saya itu dilihat dari bakal buah yang muncul. Kalau memang bakal buahnya tidak ada yang muncul, baiknya cabang itu dibuang saja karena tidak produktif. Tapi kalau bakal buahnya itu muncul, baiknya dibiarkan saja cabang. Begitu juga dengan pucuknya, selagi masih menghasilkan bakal buah, biarkan saja sampai dia tidak lagi menghasilkan bakal buah, baru kita melakukan pemangkasan pucuk. Oke kawan-kawan, ini tanaman timun saya tanam secara hidroponik menggunakan pipa paralon ya, 2,5 inci. Ini kalau yang sebelahnya saya tanam juga timun. Nah, ini usianya sama ya, kita 34 atau 35 hari ya. Nah, ini tapi saya menggunakan pipa talang air ya. Ini sudah mulai berbuah, ini bakal buah sudah mulai muncul, ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Yang di atas berbuah juga, di bawah kadang ada berbuah, kadang tidak. Oke kawan-kawan, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman kita ini bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.